wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wabihi nasta'inu ala umurid dunya waddin, wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin, sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam, la nabiyya ba'da amma ba'du. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Pada ba'da subuh kali ini, walaupun kita pengajiannya yang seharusnya di masjid, kali ini kita pindah ke rumah duka dalam momen bertakziah. Namun kita tetap bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala dengan ucapan alhamdulillahi rabbil alamin. Salawat beriring salam kepada baginda Rasulullah Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Yang kita hormati Bapak Ibu pengurus Masjid Raya Andalas, kemudian yang saya hormati Bapak Ibu jamaah sholat subuh sekaligus jamaah takziah pada kesempatan ini, dan yang sama kita muliakan keluarga ahli bait, yaitu Bapak almarhum Adil Masri, di mana pada minggu yang lalu Allah telah memanggilnya dalam usia 62 tahun. 1 tahun lagi sama dengan umur Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita lihat untuk takziah seperti ini sebenarnya sama seperti arisan di tengah-tengah kita. Kita hanya menunggu giliran Bapak Ibu. Maka dengan saya saja rasanya sudah sangat sering juga bertakziah. Yang harusnya momennya adalah kita subuh mubarakahnya di masjid, tahu-tahu pindah untuk takziah, pindah untuk takziah. Itulah kehidupan kita. Semua kita yang hidup di atas dunia ini adalah perantau. Ada waktunya kita akan pulang. Biasanya di tiap tahun di akhir Ramadan kita pulang kampung. Namanya mudik. Tapi masih ada kesempatan balik. Pergi lagi ke tanah rantau untuk bekerja. Tapi ketika kita akan pulang kampung yang sebenarnya, itulah kampung yang sangat jauh sekali. Alam barzah. Kita tidak ada istilah untuk balik. Kalau ada yang balik lagi, takut orang. Ya, maka Bapak Ibu, alam kita 5. Setidaknya secara garis besar itu 5. Alam ruh, alam rahim, kandungan, alam dunia. Sekarang waktunya. Maka kita mengumpulkan kebaikan, amal ibadah sebanyak-banyaknya. Yang keempat itulah alam barzah. Ini secara garis besar saja. Dan yang terakhir, yang kelima adalah alam akhirat. Maka kita sekarang ini kenapa kita masih hidup? Jantung kita masih berdetak, darah kita masih mengalir, paru-paru kita masih aktif. Bapak Ibu, ini karena Allah berikan kesempatan, karena amal kita masih kurang. Kenapa almarhum lebih dulu daripada kita? Supaya dosanya tak bertambah. Ini dia. Jadi tidak ada yang dirugikan. Kita yang masih hidup supaya bisa menambah amal ibadah dan kebaikan, amal soleh. Sementara orang-orang yang mendahului kita, bapak ibu kita, saudara kita, jamaah kita, itu supaya dosanya tidak bertambah. Apa Allah katakan dalam
Al-Quran, wala nabluwannakum bisyai'im minal khauf wal ju' wa naqsim minal amwal wal anfus was samarat wa basyiris sabirin. Pasti akan aku coba kamu, akan aku tes kamu, akan aku uji kamu. Nomor satu adalah minal khauf, rasa takut. Ini adalah ujian nomor satu Bapak Ibu. Rasa takut. Bukan kematian. Bukan meninggal. Tapi adalah rasa was-was, rasa cemas, rasa takut. Semua kita pasti ada. Tapi kadarnya tak sama. Persoalannya berbeda-beda. Yang kedua, walju'. Ujian yang akan kita dapat adalah rasa lapar. Kita akan merasakan lapar. Terlambat makan, lapar perut kita. Kalau sudah terlambat makan, perut lapar, emosi kadang-kadang tak stabil. Yang ketiga, wa naqsim minal amwal. Akan diambil hartanya. Semua yang kita miliki adalah titipan. Bahkan jangankan harta, termasuk diri kita. Wal ampus, adanya kematian. Baik Bu, masalah kematian tidak ada satu orang pun yang mengetahui di mana dia akan meninggal, kapan waktunya. Masya Allah, tabarakallah. Maka, tapi Bapak Ibu, kita tetap percaya kematian itu ternyata tidak menunggu tua. Kematian itu rupanya tidak menunggu sakit. Berapa banyak orang yang sudah sakit lama, berbulan-bulan, ada orang bertahun-tahun dirawat di rumah sakit, tapi tidak meninggal. Berapa banyak saudara kita, jamaah kita yang sudah umurnya tua sekali, sudah lemah, renta. Baik Bu, tapi yang masalah untuk meninggal lebih cepat, ternyata cucunya, anaknya. Masya Allah, tabarakallah. Yakin dan percayalah, Pak Ibu, kematian itu tidak akan datang kecuali ada dua hal. Satu, kalau sudah sampai umurnya. Ini hitung-hitungannya. Yang kedua, kematian itu tidak akan datang kalau sudah habis rezekinya. Kenapa kita masih hidup? Ternyata umur kita belum sampai. Kenapa kita masih hidup? Karena rezeki kita masih ada, belum habis. Walaupun satu teguk air. Nah Ibu, cobalah kita perhatikan orang yang akan meninggal itu, bagaimanapun pertolongan yang diberikan, lewat cara apapun, air saja, jangankan makanan, itu tidak akan lewat. Bahkan orang tim medis sekalipun untuk mencari untuk impus yang akan ditusuk ke urat tangannya itu, tidak akan ditemukan lagi. Tidak bisa lagi diobat. Na'udzubillah min zalik. Oleh karena itu, inilah yang harus kita sikapi. Kita lihat, Bapak Ibu, ternyata untuk menghadapi musibah itu, satu yang tak boleh untuk kita lakukan. Menyikapi musibah, menerima ujian yang Allah berikan kepada kita, yang pertama adalah yang tak boleh untuk kita lakukan, justru menyambutnya dengan keluh kesah. Ini tidak boleh. Justru kadang-kadang contohnya begini Bapak Ibu, ketika ada dalam satu keluarga itu saudara mereka yang meninggal, justru keluarga ini membanding-bandingkan. Kenapa engkau berikan musibah ini kepada kami? Si anu kan tidak dapat, si anu enggak, si anu tidak. Yang lain sehat-sehat, yang lain kaya-kaya, rezekinya lancar, uangnya banyak. Kenapa kepada kami saja yang engkau berikan ya Allah? Na'udzubillah min zalik. Ini tak boleh.
Ini tak boleh Bapak Ibu. Kenapa? Ini adalah keluh kesah, menolak takdir. Bukankah musibah itu sebenarnya karena kita mampu menerimanya? La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah berikan musibah itu sebagai cobaan dan ujian kepada kita karena kita masih mampu menerimanya. Allah yang melihat, bukan dengan mata kita yang melihat itu. Baik Bu. Tapi percayalah, setiap ada musibah pasti ada hikmah di belakangnya. Maka dalam surat yang lain, inna ma'al usri yusra. Di balik kesulitanmu pasti akan ada kemudahan, akan ada kelapangan. Baik Bu, inilah yang harus kita berhati-hati. Jangan sampai kita ada, Bapak Ibu, ketika musibah datang di tengah-tengah keluarga kita, justru upek. Justru yang ada adalah keluh kesah. Bapak Ibu, ini adalah takdir. Kita tak boleh melawan takdir. Kita harus percaya kepada qadar baik dan qadar buruk. Maka ketika Allah berikan musibah, nomor satu inilah yang harus kita akan hindari. Sebab ancamannya sangat berat. Kalau tidak mau menerima ketetapanku, tidak mau menerima pemberianku, carilah bumimu selain bumiku. Carilah langit selain langitku. Kira-kira kita mau pindah kemana? Pindah luar kota Padang, itu milik Allah. Lari kita ke luar negeri, itu masih negeri Allah juga. Tidak ada satu jengkal pun milik kita. La haula wala quwata illa billahil aliyul azim. Cara kedua, kita sikapi musibah itu adalah dengan sabar. Ternyata sabar itu adalah banyak ayatnya yang Allah katakan dalam Al-Quran. Salah satunya, innallaha ma'as-sabirin. Sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang bersabar. Allah beserta orang yang sabar. Siapa yang ingin dekat dengan Allah, maka ternyata bisa lewat sabar. Nah, tapi kalau kita lihat, bentuk sabar itu ternyata bukan ketika dibutuhkan hanya untuk menghadapi musibah. Memang dalam kehidupan kita realitanya ini yang paling sering Bapak Ibu. Ketika ada musibah, kematian, ada keluarga yang meninggal, barulah kata sabar ini muncul. Sabar Bu yo, sabar Pak yo, iko musibah. Sabar Bu yo, sabar Pak yo, iko ujian. Beratkah sabar itu? Pare. Maka pernah saya sampaikan, saya pernah mendengar balasan dari ahli bait itu. Jawaban mereka justru begini, "Dek kalian tuma kecil." Isiko ndak ada tuh, tampil lain. Apa Ibu? Inilah berat untuk sabar itu. Tapi kalau kita sampai ke titik sabar itu, Allah bersama kita. Baik Ibu, berat memang. Tapi inilah yang kita harus usahakan. Justru sabar itu ternyata harus diminta. Rabbana afrik alaina sabrau wasabbit aqdamana wansurna alal qawmil kafirin. Rabbana afrik alaina sabrun watawaffana muslimin. Ini doanya. Supaya kita mendapatkan kesabaran. Sabar bukan hanya persinya dibutuhkan menghadapi musibah, terutama kematian. Tapi sabar yang paling tinggi adalah sabar dalam taatmu, sabar dalam ibadahmu, sabar untuk melaksanakan kebaikan. Yang kedua, sabar menghadapi masalah. Yang ketiga, sabar untuk menghadapi musibah. Baik Bu, dua. Yang ketiga adalah ternyata di atas sabar ada ridho. Jadi Bapak Ibu, bukankah keriduan Allah yang akan kita harapkan? Radhiyallahu anhum. Allah ridho kepada mereka. Wa radu anhu. Mereka ridho kepada Allah. Allah berikan kepada mereka. Allah kasih kepada kita.
wa a'adda lahum jannatin tajri tahtahal anhar khalidina fiha abada. Bagimu surga, masuklah ke dalamnya, ada air yang mengalir di bawahnya. Zalikal fauzul azim. Inilah kemenangan yang sangat agung. Kalau ridho Allah lah kita dapat, Bapak Ibu, apa yang sulit? Ternyata Bapak Ibu, hadiah surga itu Allah berikan kepada kita. Tempat yang indah, belum pernah dilihat mata, belum pernah didengar oleh telinga, belum pernah terfikirkan oleh otak manusia. Ini ridho di atas sabar lagi. Ada lagi? Masih. Ini paling tinggi sekali. Syukur. Sudahlah mendapatkan ujian, sudahlah Allah coba dengan musibah. Ayah tercinta Allah panggil, abang tercinta Allah panggil, suami tercinta Allah panggil, dan lain-lain sebagainya. Bapak Ibu, tapi justru hambanya, keluarga ahli bait justru mengucapkan Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ya Allah, Engkau panggil ayah kami, Engkau panggil suami saya, Engkau panggil kakek kami, kata seorang cucu, Engkau panggil abang kami, Engkau jemput adik kami. Itu adalah karena kekuasaanmu, karena kehendakmu. Maka inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Tempatkanlah almarhum di tempat yang terbaik di sisimu, ya Allah. Inilah Bapak Ibu, justru adanya musibah itu bersyukur. Kenapa? Karena kita tahu hidup di dunia adalah hanya sementara. Akhirat itulah yang kekal selamanya. Inna nahnu nuhyil mauta wa naktubu ma qaddamu asarhum wa kulla syai'in ahsaynahu fi imamim mubin. Sungguh kamilah yang menghidupkan orang yang mati. Kita hari ini hidup semua, menunggu kematian. Setelah mati, besok kita akan dihidupkan kembali. Mudah bagi Allah, Bapak Ibu. Engkaulah yang menghidupkan orang yang mati. Engkaulah yang akan mencatat kebaikan-kebaikan kami. Engkaulah yang mengumpulkan bekas-bekas apa yang kami tinggalkan. Semua itu tertulis di kitab Lauhul Mahfuz. Bapak Ibu, ada tadi poin-poinnya. Justru yang jangan kita lakukan dalam kehidupan ketika kita menerima musibah, jangan sekali-kali menentang ketentuan Allah. Jangan sekali-kali berkeluh kesah. Tapi kalau bisa, kita bisa bersabar, bahkan bisa untuk ridho, dan juga bahkan bersyukur. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Bapak Ibu, mudah-mudahan bermanfaat untuk kita semua. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah hadirin Bapak Ibu yang kami muliakan, telah kita dengarkan bersama uraian hikmah tentang kehidupan kita ini yang pada akhirnya akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kiranya dapat kita amalkan dalam kehidupan sehari-hari. Seterusnya tentunya kita mintakan sepatah dua kata dari pengurus Masjid Raya Andalas. Dalam hal ini disampaikan oleh Ayahanda Bapak Jamr. Kepada Bapak kami silakan. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. La ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Bapak-bapak, ibu-ibu,
rahimakumullah. Dengan niat yang sama kita hadir di tempat ini, yaitu tentu saja dengan doa, yaitu semoga almarhum mendapatkan tempat yang istimewa di sisi Allah. Amin. Ya Rabbal Alamin. Dan itu pula selanjutnya kita mohon kepada Allah agar ahli bait diberikan kesabaran. Amin. Ya Rabbal Alamin. Tidak banyak yang mungkin saya sampaikan Bapak Ibu, karena selama ini kita bergaul dengan almarhum, yaitu Bapak Aidil Masri Hitam. Tentu saja ada beberapa hal mungkin hilaf dan salah selama bergaul dengan beliau. Dapatkah kiranya kita saling memaafkan Bapak Ibu? Ya, alhamdulillah, semoga kita saling memaafkan. Selanjutnya, alhamdulillah rabbil alamin, tidak begitu juga dengan tuan rumah. Kita mohon kesabaran kepada Allah agar dapat diterima oleh ahli bait. Demikian yang dapat saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, terima kasih kami aturkan kepada Ayahanda yang telah menyampaikan sepatah dua kata di hadapan kita bersama. Seterusnya juga untuk bersambut Gayung Ko Kironyo, kita minta juga sepatah dua kata dari Sohibul Bait kepada Ahlul Bait kami. Silakan. Pak, kami minta diwakilkan dengan Bapak Jambrus saja, Pak. Hah? Pak Datuk, oke. Untuk mewakili Ahlul Bait, kita mintakan kepada Pak Datuk, kepada Bapak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi rasulillah ajmain. Yang sama-sama kita hormati Bapak Pengurus Masjid Rayaan, Bapak dan Ibu Pengurus Masjid Rayaan Daras, Bapak dan Ibu jamaah takziah yang hadir di rumah duka, kami mewakili keluarga mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada jamaah semua, di mana jamaah telah hadir di rumah kami dalam rangka bertakziah. Mudah-mudahan niat baik yang Bapak Ibu sampaikan, yang Ibu lihatkan pada hari ini menjadi setawa sedingin bagi kami yang ditinggalkan oleh almarhum. Namun di balik itu, karena kata orang Minang, capek tangan kejambauan, capek mulut kekatauan, salamu beliau hidup, Pak Aidil Masri yang berhubungan dengan kita, bergaul dengan kita. Kalau ada rasanya kok utang diame, utang di perak, utang di mulut, kok utang di mulut minta dimaafkan, kalau utang diame di perak minta reda diredakan. Kalau tidak bisa reda rasanya, kami dari ahli waris bersedia menyelesaikan masalah-masalah yang ada. Mungkin itu yang bisa kami sampaikan mewakili ahli bait. Kami memintakan kepada jamaah semua bagaimana rida dan maaf mohon diucapkan supaya keluarga lebih tenang. Bagaimana Bapak dan Ibu yang hadir sama-sama memaafkan? Alhamdulillah. Kami mewakili ahli waris juga mengucapkan telah memaafkan semua kesalahan-kesalahan sekiranya ada dari Bapak dan Ibu. Demikian saja, banyak maaf dan sekali lagi kami ucapkan terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Pak Datuk selaku Sohibul Bait, Alimul Qarib di rumah ini. Seterusnya untuk mengambil berkahnya sebelum kita tutup majelis ini, kita berdoa terlebih dahulu. Kita doakan selalu mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala merahmati kita semuanya, khususan untuk almarhum Bapak Aidil Masri. Allah ampuni segala dosanya, Allah tempatkan di Allah yang mulia, jadikan kuburannya kiranya angin Allah dinginkan,
kiranya kalam Allah talangkan, kiranya sampai Allah lapangkan dan jadikan kuburannya bahagian daripada surga Allah Subhanahu wa taala. Ila hadratin Nabi Mustafa Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan summa khususan ala hadhihi niyyah almarhum Bapak Aidil Masri Al-Fatihah.